Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar? Semoga kita semua di sini ada dalam keadaan yang baik, sehat, dan dilindungi oleh Allah. Dan semoga semangat belajar kita di masa pandemi ini tidak berkurang karena diharuskan belajar secara daring. Sebelumnya, Ibu ingatkan kembali untuk anak-anak supaya tetap menjaga kesehatan kita di masa pandemi ini. Selanjutnya, untuk memulai kelas kita pada hari ini, silakan anak-anak untuk mengelis nama kalian yang hadir di bawah ini. Oke, baiklah, terima kasih. Sebelum kita mulai masuk ke materi kita pada hari ini, Ibu akan membacakan mengenai KD atau kompetensi dasar kita di pertemuan kali ini, yaitu menganalisis berbagai teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Dan materi kita pada hari ini yaitu teori-teori masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah perdagangan dan pelayaran antar benua yang berlangsung pada masa itu. Kendati demikian, para ahli masih bersilang pendapat tentang bagaimana proses masuk kebudayaan dan agama Islam tersebut hingga bisa mengalahkan kebudayaan dan agama yang telah ada sebelumnya, yakni agama Hindu dan Buddha. Berbagai teori pun berkembang dengan disertai bukti dan fakta pendukung. Ada 4 teori terkenal yang memaparkan tentang bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Persia, teori Cina, dan teori Mekah. Untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak untuk membaca modul yang telah Ibu berikan. Silakan anak-anak untuk membaca dan memahami dulu isi dari modul yang telah Ibu berikan. Oke, untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini, sebelumnya Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok, yaitu 3 orang dalam setiap kelompok dan ada 1 kelompok yang beranggotakan 4 orang. Nah, setiap kelompok bertugas untuk mendiskusikan mengenai 4 teori yang telah Ibu sebutkan tadi, yang juga kalian baca di modul yang telah Ibu kirimkan. Kemudian setiap kelompok menganalisis mengenai fakta-fakta dari setiap teori. Setelah itu, kemukakan pendapat kelompok mengenai teori mana yang menurut kelompok kalian paling tepat atau rasional mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Teori mana yang paling tepat atau rasional tentang masuknya Islam ke Nusantara? Menurut kelompok kami adalah teori Mekah, yaitu bahwa Islam datang ke Indonesia dari wilayah Arab. Teori ini dicetuskan oleh Buya Hamka dan diperkuat oleh Anthony H. Jones. Banyak terdapat bukti-bukti bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia sampai saat ini adalah penganut mazhab Syafi'i, di mana kini sejak awal perkembangan Islam, mazhab ini sudah dianut oleh sebagian masyarakat Mekah. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Aleh Hidayat, Susilawati, Muzaima, dan Yuliana. Nah, hasil diskusi kelompok kami di mana teori yang paling tepat atau rasional tentang masuknya Islam ke Nusantara di antara teori Mekah, Gujarat, Persia, atau teori Cina. Menurut kelompok kami, teori Mekah karena Islam datang dari wilayah Arab. Teori ini disampaikan oleh salah satu ulama besar Indonesia, yaitu Buya Hamka. Terbukti bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia sampai saat ini adalah menganut Imam Syafi'i. Baiklah, itulah hasil diskusi kami, Bu. Sekian. Baiklah,
Teori yang paling tepat ataupun rasional tentang masuknya Islam ke Nusantara, yakni menurut kelompok kami adalah teori Gujarat, karena dahulunya banyak para pedagang yang berdagang dari Gujarat berupa pedagang yang telah menganut agama Islam dan juga berdagang di Indonesia, akan tetapi juga sekaligus menyebarkan agama Islam dan juga berinteraksi. Sekian dan terima kasih Bu, jawaban dari kelompok 2. Baiklah, terima kasih kepada anak-anak yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Ibu lihat hasil diskusinya sudah sangat bagus dan kritis. Namun pada dasarnya semua teori tersebut masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Tidak ada kemutlakan dan kepastian yang jelas dalam masing-masing teori tersebut. Menurut para ahli, sesungguhnya kedatangan Islam ke Indonesia datang dalam kompleksitas, artinya tidak berasal dari satu tempat atau peran kelompok tunggal dan tidak dalam waktu yang bersamaan. Baiklah, apakah ada anak-anak yang ingin bertanya atau yang masih belum jelas mengenai materi kita hari ini? Ibu persilakan untuk bertanya. Izin bertanya Bu, saya Alia Hidayat, ingin bertanya bahwasannya pada penyebaran Islam di Indonesia, apakah ada jalur lain selain perdagangan? Baiklah, pertanyaan yang bagus dari Alia. Pada penyebaran Islam, apakah ada cara lain selain perdagangan? Itu ada. Jawabannya itu ada. Salah satunya adalah perkawinan, pendidikan, kesenian, dan tasawuf. Pada jalur perkawinan ini, tahap perkawinan ini merupakan kelanjutan dari tahap perdagangan. Para pedagang yang datang lama-kelamaan menetap dan terbentuklah suatu perkampungan. Selanjutnya dari jalur pendidikan, yaitu para ulama, kiai, dan guru agama berperan penting dalam penyebaran agama, dalam kebudayaan Islam, dalam pendidikan Islam juga. Para tokoh ini menyelenggarakan pendidikan melalui pondok pesantren bagi santri-santrinya. Yang keempat yaitu adanya kesenian. Dari penyebaran agama Islam dari jalur kesenian, yaitu dapat dilihat dan dilakukan melalui berbagai cara seperti kesenian bangunan, seni pahat, seni ukir, tari, dan sastra. Kemudian tasawuf. Di sini tasawuf sendiri biasanya berasal dari kata sufi yang berarti kain wol yang terbuat dari bulu domba. Tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah dan memperoleh ridhonya Allah.